Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang soleh-solehah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Dan pada kesempatan kali ini materi pembelajaran kita yaitu kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihi salam. Anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa tersebut kita diberi tambahan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun diberi kemudahan untuk memahaminya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada materi pelajaran kali ini yaitu setelah kalian mengamati dan menyimak baik-baik video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap jujur sebagai implementasi atau penerapan dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihi salam dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Syu'aib alaihi salam dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan keteladanan dari kisah singkat Nabi Syu'aib alaihi salam dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Syu'aib alaihissalam dengan benar. Yang keenam, kalian dapat menceritakan keteladanan kisah singkat Nabi Syu'aib alaihissalam dengan benar. Dan yang ketujuh, kalian dapat menceritakan kisah singkat Nabi Syu'aib alaihissalam dengan benar. Baiklah anak-anak, kalian simak baik-baik tentang kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihissalam berikut ini. Anak-anak, Nabi Syu'aib alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Madyan. Penduduk kaum tersebut dinamakan Ashabul Aikah, yang memiliki arti menyembah pohon, karena mereka kaum Madyan itu mempunyai kebiasaan buruk yaitu menyembah al-aikah atau pohon besar. Selain menyembah pohon, anak-anak, mereka juga menyembah berhala yang diyakini sebagai warisan para nenek moyang mereka. Nabi Syu'aib alaihissalam tak henti-hentinya mengajak kaum Aikah untuk meninggalkan sembahan mereka yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Namun sayangnya mereka tetap pada keyakinannya. Nabi Syu'aib alaihissalam berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidak ada Tuhan sesembahan yang pantas bagimu selain Dia." Sebagian besar kaum Aikah bekerja sebagai pedagang. Salah satu kebiasaan buruk mereka yang masih sulit ditinggalkan adalah mengurangi takaran timbangan. Selain itu, ketika musim panen, mereka membeli dengan harga sangat murah, kemudian disimpan di gudang. Sebaliknya, saat musim paceklik atau musim kesulitan pangan, mereka akan menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Nabi Syu'aib alaihissalam mengingatkan mereka dengan berkata, "Wahai penduduk Aikah, hentikanlah kebiasaan mengurangi hak orang lain dalam timbangan kalian. Sesungguhnya perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kalian kehidupan yang makmur. Seharusnya kalian mengucap syukur atas limpahan karunia nikmat-Nya." Sebagaimana dalam Quran surah Hud ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Yang artinya, dan Syuaib berkata, dan wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Penduduk Aikah bertanya kepada Nabi Syuaib alaihissalam, wahai Syuaib, apakah Tuhanmu yang menyuruhmu melarang kami untuk mengelola harta sesuai cara yang kami kehendaki? Nabi Syuaib menjawab, wahai kaumku, aku hanya bermaksud untuk memperbaiki perbuatan keji kalian selama masih diberi kemampuan. Semua petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali. Salah seorang dari mereka berkata, jadi sekarang engkau juga menyuruh kami agar meninggalkan sesembahan para nenek moyang kami. Tidak semudah itu, wahai Syuaib. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku lebih khawatir kepada kalian. Jika kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah, Allah akan menimpakan azab yang pedih. Ingatlah kalian akan siksaan yang ditimpakan kepada kaum Nuh, Hud, Sholih, bahkan kaum Lut, nenek moyang kalian sendiri. Mereka berkata, apa yang kamu ceritakan kepada kami Syuaib? Itu hanya cerita pengantar tidur yang sulit kami percaya. Hahaha. Mendengar hal itu, Nabi Syuaib merasa sedih. Beliau terus memikirkan nasib kaumnya yang sangat sulit untuk diajak berbuat kebaikan. Namun demikian, beliau tetap tidak putus asa. Nabi Syuaib tetap mendoakan kaumnya. Beliau berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka agar mereka mau mengikuti ajaranku. Di antara mereka, ada sebagian orang yang mulai menyadari kesalahannya. Salah seorang di antara mereka berkata, sepertinya apa yang dikatakan Nabi Syuaib itu ada benarnya. Seorang yang lain menjawab, ya, aku juga merasa begitu. Apa sebaiknya kita tinggalkan saja berhala-berhala itu? Yang lain menjawab, lebih baik kita datangi Nabi Syuaib untuk mendapat pencerahan darinya. Yang lain berkata, ayo kita datangi Nabi Syuaib. Ketika kaum Aikah mengetahui ada sebagian dari mereka yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib, mereka sangat marah. Mereka sengaja menghalangi orang-orang yang hendak menuju rumah Nabi Syuaib. Hinaan dan cacian keluar dari mulut mereka. Mereka akhirnya mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya. Mereka berkata, wahai Syuaib, pergilah engkau dari negeri Madyan bersama pengikutmu. Kami tetap tidak akan menyembah Allah Tuhanmu. Jikalau benar engkau seorang Rasul, mintalah kepada Allah menurunkan azab itu. Kedengarannya sangat mustahil, bukan? Hahaha. Perkataan itu menandakan kesombongan kaum Aikah. Mereka lupa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Syuaib berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui siapa yang berdusta dan azab bagi para pendusta. Wahai kaumku, sebelum terlambat, mohonlah ampun kepada Allah, kemudian bertobatlah. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi Syuaib dan pengikutnya pergi meninggalkan negeri Madyan. Beberapa hari setelah kepergian Nabi Syuaib dan pengikutnya, terjadilah keanehan. Awan biru berubah menjadi hitam bergulung-gulung, bergerak di atas negeri Madyan. Awan hitam itu menimbulkan hawa panas yang menyengat sampai ke ubun-ubun. Kaum Aikah mengeluh kepanasan. Terdengar suara guntur yang menggelegar dan disusul dengan gempa yang dahsyat, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 91, yang artinya, kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Pada hari itu, kaum Aikah mendapat azab yang pedih. Sungguh janji Allah itu benar adanya. Demikianlah anak-anak sekalian, kisah tentang keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Dari kisah tersebut,
hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, hendaknya kita berbuat jujur, janganlah suka berbuat curang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Aikah. Mereka dalam berjual beli mengurangi takaran timbangannya. Kemudian yang kedua, janganlah sekali-kali bersikap sombong, sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk atau kaum Aikah, di mana mereka mendapatkan nasihat, ajakan untuk berbuat baik dan menyembah Allah dari Nabi Syuaib alaihissalam, tetapi mereka menolak, bahkan mengatakan suatu hal tidak baik, yang itu artinya mereka mendoakan diri mereka sendiri mendapatkan keburukan, yang kemudian Allah timpakan azab sesuai dengan apa yang mereka minta. Anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam, silahkan kalian kerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Untuk soal Romawi 1, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, Nabi Syuaib alaihissalam diperintah Allah untuk berdakwah kepada penduduk negeri. Nomor 2, kaum Nabi Syuaib alaihissalam disebut dengan. Nomor 3, kaum Nabi Syuaib alaihissalam menyembah. Nomor 4, jual beli yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib dilakukan dengan cara. Nomor 5, Allah memberikan azab kepada kaum Nabi Syuaib berupa. Kemudian soal untuk Romawi 2, jawablah soal-soal berikut ini dengan benar. Nomor 1, mengapa kaum Nabi Syuaib disebut Ashabul Aikah? Nomor 2, tuliskan dosa apa saja yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Nomor 3, bagaimana keadaan kaum Nabi Syuaib alaihissalam setelah diberi peringatan? Nomor 4, sebutkan hikmah apa saja yang dapat dipetik dari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nomor 5, tuliskan secara singkat kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam dengan bahasamu sendiri. Demikian tugas kalian tulis di buku. Kemudian hasilnya untuk sementara ini difotokan dan dikirimkan ke nomor WA guru agama kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak, kurang lebihnya dari Pak Guru mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.